Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin di Masjid Al-Marhamah. Dan insyaallah kita masih membahas tentang masalah fikih kurban. Yang mau kita singgung di kesempatan pagi ini adalah tentang halal haram muamalah dalam kegiatan kurban. Tahap awal yang akan kita pelajari berkaitan dengan masalah pengadaan hewan kurban. Baik. Cukup banyak kasus yang sampai ke kami berkaitan dengan beberapa praktek pengadaan hewan kurban yang itu menimbulkan polemik dan bahkan sengketa cukup berkepanjangan di antara para jamaah, terutama antara sahibul kurban dengan panitia. Nah, insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan keterangan bagaimana cara yang benar dalam bermuamalah ketika pengadaan hewan kurban. Pertama, kita mau bahas ini dulu mengenai status panitia kurban. Sebenarnya status panitia kurban itu sebagai apa? Status panitia kurban. Panitia kurban statusnya sebagai apa? Wakil. Coba kita buka di sini ya. Status panitia kurban adalah wakil dari sahibul kurban. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Karena sahibul kurban mengamanahkan hewan kurbannya untuk ditangani oleh panitia kurban. Berarti status mereka adalah sebagai wakil. Panitia kurban bukan pemilik hewan kurban itu, bukan bukan konsumen yang nanti akan mendapatkan hewan kurban itu, tapi dia adalah orang yang dipasrai oleh sahibul kurban untuk menanganinya. Maka statusnya sebagai wakil. Karena statusnya sebagai wakil, maka berlaku kaidah wakil itu sama dengan yang diwakili. Sehingga apapun yang dilakukan oleh panitia kurban dianggap sebagai praktek pemilik kurban. Pertanyaannya, boleh enggak wakil itu berbayar? Panitia kurban itu sama dengan wakil sahibul kurban. Nah, pertanyaannya, boleh enggak ini berbayar? Berbayar boleh enggak, Pak? Boleh? Boleh. Wakil boleh dibayar? Boleh. Wakil boleh Jawabannya boleh. Ada yang disebut dengan wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu artinya akad mewakilkan, tapi statusnya minta bayaran. Dan hakikat dari wakalah bil ujroh ya sama dengan akad ijarah, akad jual beli jasa. Jadi wakalah bil ujroh hakikatnya sama dengan apa? Akad jual beli jasa. Baik. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa posisi
panitia adalah wakil bagi sahibul kurban, berarti panitia dia statusnya sama sebagaimana sahibul kurban. Kalau kemudian dia minta jasa, maka statusnya akad jual beli jasa. Kemudian posisi panitia di situ ada di dua keadaan. Pertama di bagian pengadaan, dan yang kedua di bagian penanganan. Begini ya. Sekarang kita akan lihat dulu posisi panitia di bagian pengadaan hewan. Panitia di bagian pengadaan hewan. Pertanyaannya, saat panitia melakukan pengadaan hewan, apakah panitia itu penjual hewan atau wakil sahibul kurban untuk mencarikan hewan, atau wakil peternak untuk menjualkan hewan? Status panitia dalam pengadaan hewan kurban. 1. Wakil jamaah untuk mencarikan hewan kurban. Yang kedua, wakil peternak untuk menjualkan hewan kurban. Yang ketiga, penjual hewan kurban. Nah, menurut Anda dari tiga ini panitia yang mana? Hah? Yang mana? 1, 2, 3. Bisa enggak 2? Bisa. Bisa enggak 3? Bisa. Terus bedanya di mana? Panitia itu wakil jamaah mencari hewan kurban, wakil peternak untuk menjualkan hewan kurban, jadi seperti belantik sapi gitu, atau penjual hewan kurban. Karena ini nanti berkaitan dengan konsekuensi, bolehkah panitia dapat fee dari pengadaan, sehingga nanti panitia sudah basah duluan di bagian pengadaan. Boleh atau tidak? Bolehkah panitia dapat fee dari pengadaan hewan kurban? Status panitia. Dari 3 status ini, boleh enggak panitia dapat fee dari pengadaan hewan? Boleh kalau ikhlas. Yang ikhlas yang mana? Semuanya ikhlas, Pak. Shahibul kurban itu ikhlas. Baik. Panitia jadi wakil jamaah untuk mencarikan hewan kurban. Kapan status panitia jadi wakil jamaah mencarikan hewan kurban? Ketika dana pengadaannya itu sudah ada lebih dulu, kemudian panitia mencarikan hewan itu. 1. Atau yang kedua, ketika jumlah hewan kurban yang dibutuhkan sudah fix. Misalnya yang daftar untuk kurban ada 7 kelompok. Berarti jumlah sapi yang dibutuhkan sudah jelas. Lalu panitia mencarikan. Nah, setelah ketemu harga, barulah uangnya dikumpulkan oleh jamaah. Yang ketiga, sudah ada yang pesan. Jamaah pesan, tolong dong carikan sapi yang seperti ini. Nah, dari kondisi 3 ini, status panitia adalah wakil jamaah untuk mencarikan hewan kurban. Sudah? Jika demikian, berarti nanti kalau ada keuntungan, misalnya dikasih oleh peternak
atau ada selisih harga, maka panitia wajib menyampaikan secara jujur. Jadi di sini kita lihat 3 posisi panitia. 3 posisi panitia. Yang pertama, jika dia sudah dapat atau sudah dipeseni oleh jamaah. Berarti status panitia adalah wakil jamaah. Nah, karena dia sebagai wakil, maka wajib menyampaikan info pengadaan sesuai kondisi real. Maksudnya gimana, Pak? Ya apapun nilai dari sapi itu, ada bonus dan tidak dan seterusnya, harus disampaikan. Ada bonus sekian, harga sapi sekian dan seterusnya. Panitia hanya ngecak nih. Nah, di sini kalau kemudian panitia boleh nggak minta fee? Panitia boleh dapat fee dari jamaah. Sehingga misalnya jamaah ngasih, nanti Bapak saya kasih sekian, atau kita kasih sekian persen dari nilai sapi, itu boleh. Udah? Saya nyuruh orang, Mas tolong dong carikan mobil yang bagus, spek seperti ini. Dia nyarikan mobil. Setelah dapat, lalu dia minta, ya saya dikasih uang lelah, yes, dan nanti saya kasih fee. Maka saat saya ngasih fee ke dia, statusnya dia adalah wakil dari saya dan dia menjual jasa kepada saya. Insya Allah paham ini? Baik. Yang kedua, panitia wakil dari penjual. Panitia wakil dari penjual itu kondisinya panitia sudah dipeseni peternak. Panitia sudah dipeseni peternak untuk menjualkan hewan kurbannya kepada jamaah. Panitia sudah dipeseni peternak untuk menjualkan hewan kurbannya ke jamaah. Pak, nanti kalau masjid Bapak butuh kurban, silakan ambil di sini. Kami akan kasih fee ke Bapak sekian. Boleh nggak seperti itu? Boleh? Boleh atau tidak? Jadi peternak titip kepada panitia, tolong nanti jualkan sapi saya dengan harga sekian. Nanti Bapak saya kasih sekian. Boleh nggak kayak gitu? Berarti ada kepentingan di posisi mana? Panitia. Karena panitia itu bagian dari jamaah sendiri. Namun dia dipasrai oleh peternak untuk nanti menjualkan barangnya. Jadi contohnya kayak gini, Pak. Bagian pengadaan instansi dipeseni oleh beberapa perusahaan. Pak, nanti kalau instansi Bapak butuh komputer, butuh ATK, tolong hubungi saya. Bapak nanti saya kasih sekian. Dan dia orang dalam. Dia orang instansi itu. Boleh enggak dia menerima, Pak? Tidak boleh? Kenapa? Karena dia orang instansi. Baik, karena dia orang instansi. Lah ini panitia kan bukan orang instansi, Pak.
Dia memang takmir, tapi tidak resmi. Takmirnya resmi nggak? Nah, bubar sementara. Baik, seperti ini boleh jika dia terus terang ke jamaah. Jadi boleh jika terbuka ke jamaah. Karena dia sebenarnya bagian dari jamaah, bahkan dia takmir. Maka untuk menghindari yang disebut dengan peluang adanya tuhmah, peluang adanya tuduhan, maka panitia harus terbuka kepada jamaah. Dia sampaikan, kami dapat fee dari peternak sekian. Kalau Anda titip pengadaan kepada kami, peternak ngasih fee ke kami sekian. Kalau jamaah tidak mempermasalahkan, boleh. Itu sama dengan orang kerja di instansi swasta. Lalu dia di bagian pengadaan di instansi swasta tadi, misalnya untuk ATK, kemudian toko ATK ngasih fee kepada orang ini. Maka dia harus cerita ke owner, Pak, saya dapat fee dari toko sekian. Kalau ownernya ridho, boleh, karena dia instansi swasta. Tapi kalau instansi pemerintah, tidak boleh. Baik, dari sini insya Allah dipahami ya. Nah, untuk kasus yang kedua ini, panitia tidak boleh menaikkan harga hewan kecuali atas izin pemilik hewan. Saya ulang, panitia tidak boleh menaikkan harga hewan kecuali atas izin peternak. Kalau dia diizinkan peternak, boleh, dan sebaliknya. Coba kita lihat ini. Saya ada buku, Pak. Judulnya ini, Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Ini buku sudah lama sekali, mungkin share screen-nya putus ya. Buku ini sudah lama sekali, sekitar tahun 2018 ya. Buku itu sudah terbit. Jadi di pembahasan yang kedua dari buku ini, yaitu masalah dunia makelar, kita menjelaskan tentang seperti apa halal haram ketika orang ingin jadi makelar. Nah, salah satu yang kita bahas di sini adalah ini isinya ya. Bolehkah makelar menaikkan harga tanpa izin pemilik? Kita lihat di halaman 266. Halaman 266. Nah, kurang ke bawah ya. Baik. Bolehkah makelar menaikkan harga tanpa izin pemilik? Mengulang dua riwayat mengenai makelaran yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la ba'sa ayyaqula, boleh seseorang mengatakan, bi hadza thauba, tolong jualkan kain ini, fama zada ala kadza wa kadza fahuwa laka. Kalau harganya lebih dari sekian, itu milik kamu. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa qala Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, idza qala bi'hu bikadza, kalau pemilik barang mengatakan silahkan kau jual dengan harga sekian, fama kana min ribhin fawwalaka, nanti kalau ada untungnya, untungnya milik bapak. Jadi kalau yang pertama, menurut keterangan Ibnu Abbas, pemilik barang bilang, tolong jualkan barang ini Pak, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Ini mobilnya kamu jualkan, saya terima bersih 100 juta. Nah terus saya dapat apa? Ya terserah, bapak mau naikin sendiri. Akhirnya saya jual laku 150. Maka yang 100 juta saya serahkan kepada pemilik mobil,
yang 50.000 jadi milik saya. Karena lagunya 100 juta 50.000. Misalnya, boleh nggak seperti ini? Boleh. Ini menurut keterangan Ibnu Abbas hukumnya boleh. Yang kedua, menurut keterangan Muhammad bin Sirin, dan dua-duanya ada dalam Sahih Bukhari ya. Idza qala bi'hu bikadza fama kana min ribahin fawwalaka. Kalau ada orang mengatakan, tolong jual dengan harga sekian. Jika nanti ada untung, kita bagi dua. Baik. Pak, tolong jual Pak, harga konsumen 100. Nanti Bapak saya kasih fee sekian. Hukumnya boleh. Nah, untuk kasus yang kedua ini, dia tidak boleh menaikkan harga kecuali atas izin pemilik. Ibnu Qudamah mengatakan, idza qala bi'hu bi hadha thawb bi 10, fama zada 'alaiha fawwalaka sahha. Ketika pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini dari saya 10 dirham. Jika lebih dari itu milik kamu. Akadnya sah. Dan makelar berhak mendapatkan tambahan itu. Karena menurut Ibnu Abbas, semacam ini hukumnya boleh. Li'annahu yatasarrafu fi malihi bi'idni. Karena dia mentransaksikan barangnya pemilik dengan izin pemilik. Fasahha syartur ribhi lahu, maka dia boleh minta adanya untung. Baik. Selanjutnya, makelar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka makelar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena makelar dalam hal ini hanyalah wakil dari pemilik. Sehingga dia harus bekerja sesuai perintah, instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa seizin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Ini contohnya dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada penjelasan. Fala yajuzu laka fi'lu dzalik. Kamu tidak boleh menaikkan harga tanpa izin pemilik. Malam tukhbir al-mushtari bithamanil hakiki. Selama kamu tidak memberikan info kepada pembeli dengan harga yang sebenarnya, wa anna zaida umulatun laka ala samsaratika. Yang lebih dari itu menjadi keuntunganmu karena kamu sudah jadi makelar. Sehingga ketika dinaikkan, praktek seperti ini menyalahi status dia sebagai orang yang diamanai dalam menjualkan barang. Baik. Oleh karena itu, kembali ke sini tadi ya. Saat panitia dipeseni peternak untuk menjualkan hewan, pertama dia harus terbuka ke jamaah. Yang kedua, harga sesuai perintah pemilik. Pemiliknya nyuruh berapa, dia boleh ngasih harga segitu. Kecuali jika pemilik mengizinkan untuk menaikkan harga. Kecuali jika pemilik mengizinkan untuk naik harga. Bapak kalau mau ngambil fee terserah, silakan nanti dinaikkan sendiri. Boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Udah? Sekarang yang ketiga. Panitia jadi penjual. Bisakah panitia jadi penjual hewan kurban? Bisa, syaratnya beli dulu. Ini boleh jika panitia beli dulu. Ya. Dia beli dulu di kandang, ya pakai uang sendiri atau urunan panitia, lalu nanti dijual. Lalu diterima. Kemudian setelah itu
dijual ke sahibul kurban. Kalau seperti ini tidak masalah. Sehingga di sini peternak, ini panitia, ini jamaah. Peternak sebagai penjual satu, panitia sebagai penjual dua, jamaah sebagai pembeli terakhir, end user. Akadnya jadinya akad jual beli dua kali. Pertama peternak dengan panitia, ini akad pertama. Kemudian panitia dengan jamaah, akad kedua. Kalau seperti ini tidak masalah. Nah, terus modal panitia untuk beli hewan gimana, Pak? Yaitu uang pribadi panitia. Sehingga panitia berakad dengan peternak pakai uang pribadi mereka. Lalu setelah itu dijual panitia ke jamaah. Baik. Nah, sekarang di marhamah yang kayak mana, Pak? 1, 2, 3. Biasanya yang mana? 1. Nah, dominan itu 1. Sudah ada pesanan hewan, kemudian nyari di tempat orang. Maka kalau 1 bentuknya, tolong panitia sampaikan sesuai kondisi real yang ada. Harga sapi sekian, sampaikan sekian. Ada bonus, sampaikan bonus. Ada fee, sampaikan fee. Karena itu semuanya adalah hak milik jamaah. Nah, kalau jamaah memberikan, ya sudah Pak, bawa aja Pak. Itu untuk panitia. Walhamdulillah, insya Allah sudah bisa menjadi pemasukan yang halalan thayyibah. Jadi jangan ada yang ditutupi ya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita beralih ke masalah yang kedua. Masalah pengadaan hewan kurban yang kedua. Setoran jamaah dibuat sama, dipukul rata ya. Misalnya semuanya 3,8. Misal ya. Semuanya 3,8. Di sini berapa sapi? Berapa? 3,5. Misalnya 3,5. Dah semua 3,5 juta per jamaah. Padahal harga sapinya beda. Di sini padahal harga sapi beda. Sehingga misalnya ada beberapa tipe sapi. A, B, C, D. Sapi A harganya 21 juta. Sapi B 25 juta. Sapi C 27 juta. Sapi D 29 juta. Ukurannya sama atau beda? Beda ya. Yang paling besar yang mana? Biasanya yang paling lebih mahal. Dah. Tapi iurannya dibuat rata. Misalnya tadi 3,5 semua. Nah, pertanyaannya, pemilik sapi A, B, C, D itu kan beda orang. Sapi A yang seharusnya iurannya 3,1, dia iuran 3,5. Maka dia subsidi ke B sekian ratus ribu. Ini subsidi ke C sekian ratus ribu. Yang paling untung D, disubsidi oleh semuanya. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Boleh asal pemilik sapi A, B, C tahu. Sehingga uang saya dikasihkan ke sana. Kan seharusnya saya bisa dapat besar dengan nilai 3,5. Tapi saya cuma dikasih kecil. Sebab duit saya ini kan sebenarnya cuma 3 ya. Kalau 7 orang ya 3 juta. Ini 3 juta. Yang 500 ribu disubsidi ke sebelah.
dipakai untuk subsidi yang B, dipakai subsidi yang C, dan seterusnya. Jadinya gimana Pak? Menggunakan uang orang untuk diberikan kepada orang lain. Bolehkah seperti ini? Sehingga ada subsidi silang. Yang mendapatkan sapi lebih murah mensubsidi kelompok yang dapat sapi lebih mahal. Boleh nggak seperti ini? Ya, asal jamaahnya tahu boleh. Sehingga jamaah disampaikan. Jadi misalnya kelompok A, Pak Hasan, Pak Nur Hasan, Pak siapa lagi dan seterusnya. Pak, Bapak dapat sapi paling kecil. Regane piro? 21 juta. Loh, iurannya kok 3,5? Kan harusnya iurannya berapa? 3 juta. Lah yang 500 kemana itu? Duit Bapak yang 500 kami salurkan ke kelompok D. Harga sapinya 27 juta. Mau atau tidak? Hah? Kalau yang bersangkutan, wah rai ikhlas nih kayak ini. Kudunya untuk gede kok tadi cilik. Karena sapinya dilimpahkan ke yang lain duitnya. Gitu Pak. Dan kasus ini banyak. Maka panitia kurang amanah. Panitia tidak amanah dalam hal ini. Dia ya gimana? Repot ya. Makanya jadi panitia harus siap repot. Dibayar enggak apa-apa. Ukur ya. Jangan asal-asalan kayak gini. Wes pokoknya pukul rata 3,8 semuanya. Ada yang dapat sapi kecil, dia iuran besar. Ada yang dapat sapi besar, iurannya sama seperti sapi yang kecil. Nah, berarti kan duitnya ini dikasihkan ke sana. Begitu? Boleh asal sapi kecil ridho. Pemilik sapi kecil ridho, duitnya dipakai untuk membeli sapi yang besar. Nah, gimana Pak? Kalau jamaahnya ridho, tidak apa-apa. Tapi kalau panitianya diam-diam, tidak boleh. Nah, masalahnya ada yang ridho, ada yang tidak. 7 orang, 3 ridho, 4 tidak. Terus gimana itu? Hah? Yang 4 harus dikembalikan. Aku njaluk susu, saya minta kembalian. Harusnya iuran saya 3 juta kok dipatok 3,5. 500-nya mana? Begitu. Jadinya gimana Pak? Ya akan lebih baik harga sapi real ditampakkan. Harga sapinya sekian. Berarti iuran jamaah sekian plus biaya kelet sekian. Ya, total yang harus dibayarkan sekian. Silakan. Sehingga bisa jadi beda-beda antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Begitu? Insya Allah bisa diterima ya. Baik. Selanjutnya, kasus berikutnya masih berkaitan dengan pengadaan. Kira-kira apa Pak? Ada kejadian apa di pengadaan Pak? Ya, ada lagi nggak kejadian di bagian pengadaan? Gimana? Urunannya sama, tapi harga sapinya? Hmm. Selisih sapinya sedikit, cuma 500. Berarti subsidinya sedikit. Kalau subsidi sedikit enggak masalah. Tetap minta izin. Misalnya 50.000. Pak, ini sebenarnya ada susuk 50.000, ada kembalian 50.000. Tapi duit Bapak dipakai subsidi ke sini. Harus izin. Nah, karena kan biaya operasional sudah dibayar.
Nah, selisih harga sapi untuk operasional. Selisih harga sapi untuk operasional boleh asal izin sahibul korban. Jadi tadi kan sahibul korban sudah bayar operasional. Karena biaya operasional sudah dia bayari. Maka di saat selisih itu dipakai biaya operasional, berarti kan sahibul korban bayar 2 kali. Pertama bayaran resmi, yang kedua selisih harga sapi. Bayar 2 kali seperti ini boleh Pak? Boleh. Asal yang kedua ada pemberitahuan. Jadi Pak, sebenarnya iuran Bapak itu cukup 3 juta. Tapi yang 500 kita gunakan biaya operasional. Loh, aku kan wis bayar. Ya ini tambahan. Kalau dia ridho, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan bagi jamaah untuk memberikan kritik dan saran. Nah, silahkan mungkin bisa merapat ke depan untuk dapat mikrofon. Ada ke belakang Pak, ke belakang. Silakan. Bapak ada yang mau disampaikan, silakan ngantri mikrofonnya ya. Nah, itu mikrofon satu. Silakan. Lamur. Keterbatasan lembaga ini, maka mengamanahkan kepada seseorang dari mulai pengadaannya, kemudian penyembelihannya sampai pada penyalurannya. Dan itu laporannya hanya berdasarkan kemudian difoto, di video, kemudian dilaporkan. Kalau diumpamakan ini adalah tahap yang kedua, apakah ini diperizinkan? Apakah diperizinkan? Karena diwakilkan ke yang lain. Jadi ada dua. Ada 2 wakil. Nah, bolehkah wakil mewakilkan? Nah, di buku Pasar Muslim tadi ada penjelasan tentang itu Pak. Coba saya bukakan. Nah. Bolehkah makelar dimakelarkan? Halaman 278. Mana makelar dimakelarkan? Pada dasarnya posisi makelar dari penjual, posisi makelar adalah dari penjual atau pembeli. Dia bisa menjadi wakil penjual ketika dia diminta penjual untuk memasarkan barangnya. Juga bisa jadi wakil bagi pembeli ketika diminta pembeli untuk mencarikan barang. Dan dalam aturan wakalah, seorang wakil boleh mewakilkan kepada yang lain dengan izin orang yang mewakilkan, dengan sepakat ulama. Jadi kalau saya nyuruh A, tolong kerjakan ini. Lalu oleh A diserahkan ke B, boleh nggak seperti itu? Jika A minta izin ke saya, Pak saya nggak sanggup Pak, tak serahkan ke B, boleh nggak Pak? Terus saya bilang, ya sudah terserah, yang penting pokoknya rekomendasi kamu. Boleh dengan sepakat ulama. Ibnu Qudamah menjelaskan tentang itu ya. Kasus mewakilkan orang lain ada 3 keadaan. Orang yang mewakilkan melarang si wakil untuk mewakilkan ke orang lain. Maka wakil tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan di sini tidak ada perbedaan pendapat. Saya kasih ke A sebuah tugas. Dah? Dan saya melarang, tolong kamu yang ngerjain, jangan yang lain. Maka A tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Ulama sepakat akan hal ini.
Loh, yang saya suruh tuh kamu, kok malah disuruh orang lain? Kok malah kamu nyuruh orang lain? Berarti di sini wakil tidak boleh mewakilkan. Contoh, saya mau menikahkan putri saya. Dalam posisi saya tidak bisa karena sedang di luar kota. Akhirnya saya tunjuk si A yang ada di dekat rumah, tolong dong wakili saya untuk jadi wali nikah putri saya. Nah, sama si A dioper ke B, B dioper ke C. Kalau saya nggak tahu gimana Pak? Hah? Bapak sebagai wali nikah yang asli, sebagai orang tuanya, kira-kira gimana? Kita nggak terima. Loh, yang saya percaya itu kamu, kok malah dikasihkan ke yang lain? Nah, dalam kasus ini berarti wakil tidak boleh mewakilkan kepada yang lain dengan sepakat ulama. Yang kedua, orang yang mewakilkan mengizinkan wakil untuk mewakilkan ke orang lain, maka dia boleh karena sudah ada izin. Dan kata Ibnu Qudamah, ulama sepakat akan hal ini. Saya nyuruh A, kemudian saya bilang, yang penting beres. Terserah, kamu mau serahkan kepada siapapun terserah. Yang penting beres. Maka saat saya memberikan mandat kepada si A, lalu si A mewakilkan kepada teman-temannya, hukumnya boleh. Nah, contoh yang pernah terjadi di masa silam, itu kasusnya tentang dalal. Ada profesi namanya dalal. Dalal itu kayak gini Pak. Saya bawa barang, banyak sekali ya, 1 kontainer, tak bawa masuk pasar untuk saya jual. Kemudian saya manggil 1 orang, Mas, tolong kamu bantu jualkan barang 1 kontainer ini, tak tunggu di warung kopi. Nah, siap. Nanti saya dapat berapa? Nanti kamu saya kasih 3%. Siap. Akhirnya dalal ini mencari pasukan ya, preman pasar. Preman pasar ini namanya dalalin. Dia mencari para dalalin. Dia kumpulin, tolong kamu jualkan barang ini, kita jual bareng-bareng ya. Nanti siapa yang sanggup menjualkan dapat 2%. 3 saya kasih si A, saya kasih 3%. Jadi di sini pemilik ya nyuruh A, terus A manggil pasukan dalalin, preman pasar tadi ya. Di sini ada P, Q, R, S, T, U, V. Ini dapat 3%. Yang ini dikasih 2%. Dia dapat untung 1%. Boleh Pak? Boleh. Inilah samsara alias samsara, maklar yang dimaklarkan. Dan ini boleh. Dengan ketentuan pemiliknya membolehkan, ridho untuk diserahkan kepada yang lain. Begitu? Nah. Maka sepanjang yang memberikan sapi tadi ridho, nanti lembaga kami tidak bisa menangani sendiri. Kita akan meng-hire orang untuk menangani itu. Oh enggak apa-apa, yang penting beres. Alhamdulillah. Sehingga boleh diwakilkan kepada yang lain. Wallahu alam. Cukup? Silakan. Tadi ibu-ibu jadi enggak bisa dinyalain mikrofonnya? Enggak nyala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pukul rata 3.500.000 ya. Dapatnya daging gimana? Pukul rata 7 kilo.
Dapatnya pukul rata 7 kilo. Iurannya sama atau beda? Sama. Nah, sebenarnya yang masalah di iuran yang sama untuk pengadaan sapi dengan harga yang beda. Masalahnya ada di situ ya. Sehingga kalau terkait sahibul kurban dikasih jatah dengan berat yang sama, itu tidak masalah. Oh, sapi saya gede kok dikasih 7 kilo. Sapi kecil dikasih 7 kilo. Hah? Berarti sapi yang gede ini seharusnya bisa dapat 8 kilo atau 9 kilo. Tapi dia relakan yang 2 kilo. Nah, dia dapat sepertiga kan? Dapat sepertiga, anggaplah bobot sapi 24 kilo. Misalnya begini Pak, iuran sama 3,5 juta. Ada 3 sapi, 3 tipe sapi. Sapi A, sapi B, C. Nih, sapi A harganya 21 juta dengan bobot 21 kilo. Kecil ya. Sapi itu biasanya minimal berapa rata-rata? 100. Ini kambing 21 kilo. Bobotnya berapa? 150 ya. Anggaplah 150 kilo. Ya. Sapi B harganya 24 juta. Bobotnya 170 kilo. Sapi C harga 27 juta. Bobotnya 210 kilo. Gitu. Kalau kita memberikan jatah sahibul kurban masing-masing sepertiganya, berarti seharusnya rombongan sapi C dapat paling banyak. 210 kilo sepertiganya 70 kilo dibagi 7. 150 kilo sepertiganya 50 dibagi 7 juga. Nah, cuman kan iurannya sama Pak, 3,5. Nah, iuran yang sama ini kan jadinya subsidi. Yang sapi A mensubsidi sapi B, mensubsidi sapi C. Nah, kalau subsidi tadi ini harus diberitahu orangnya Pak. Duit kamu tak pakai bayari itu. Kalau orangnya ridho, walhamdulillah. Sementara untuk jatah beratnya tadi, jadi 210 kilo, berarti jatah 70, berapa kilo? 10 kilo per orang. Ya, sepertiganya berapa? 70, berarti kan 10 kilo per orang. Cuman karena yang lain 7 kilo, ini dipotong 3 kilo. Ya sudah, kalau sahibul kurbannya ridho, enggak apa-apa. Pak, ini dibuat rata semua Pak ya. Semuanya dapat 7 kilo. Nah, kalau yang bersangkutan ridho, silahkan. Wallahu a'lam. Begitu. Maka sebenarnya perlu ada banyak keterbukaan ya. Perlu ada banyak keterbukaan dalam kegiatan kurban agar panitia tidak dihitung sebagai orang yang mengkhianati amanah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Mikrofon ada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pendampingan hewan korban. Karena seperti untuk haji istilahnya, itu kan istilahnya syaratnya manis tata ilahi sabila. Kemudian untuk syarat yang mal istilahnya harus nisab kemudian haul. Kalau untuk
penyembelihan hewan kurban itu syaratnya apa? Kemudian yang kedua, misalnya saya di sini, kemudian saya kurban di kota, kemudian di sini saya jadi panitia. Apakah saya juga istilahnya jatah dari panitia yang diberikan di sini? Padahal saya korban sudah di tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang syarat kemampuan. Masing-masing ibadah itu syarat kemampuannya beda-beda. Haji syarat kemampuannya beda dengan zakat. Zakat syarat kemampuannya beda dengan sedekah. Demikian pula sedekah syarat kemampuannya beda dengan ibadah A, ibadah B. Apa syarat kemampuan orang wajib sholat? Orang miskin bisa sholat nggak, Pak? Hah? Lebih rajin daripada yang kaya ya. Baik. Apa syarat kemampuan orang bisa sholat? Berakal. Selagi dia berakal, wajib sholat. Lumpuh, Pak. Orang lumpuh bisa sholat? Bisa. Nah, gimana caranya? Ya semampunya. Boleh tiduran, boleh sambil duduk, semampunya. Sehingga orang sakit yang penuh dengan selang, atas bawah selang semua, dijenguk nggak bisa. Datang waktu sholat, akalnya sadar, sehat, terdengar azan dari luar. Sudah masuk sholat. Sholat opo ya iki? Melek lihat jam kok rano jam. Tanya orang nggak ada yang bisa jawab. Dia cuma ketop. Tapi kan kadang orang jadi lupa waktu ya. Karena hanya dalam sebuah ruangan kecil. Dalam kondisi itu, jika dia tahu, ini waktu duhur, maka dia sholat duhur dengan badan penuh dengan selang. Karena akalnya sehat. Kemampuan zakat tentu saja beda dengan kemampuan haji. Maka syarat kemampuan kurban itu lebih rendah, lebih ringan daripada syarat zakat. Berapa, Pak? Kemarin sudah kita sampaikan ya. Kurban minimalis berapa? Nah, anggaplah 1 juta. Ketika dia mengeluarkan uang 1 juta, itu tidak memberikan pengaruh bagi kondisi dapurnya, silahkan berkorban. Makanya kurban itu seharusnya banyak ya. Sehingga misalnya marhamah mengcover berapa kakak? 500 ada? 500. 500 itu kaya semua. Lebih dari kaya, Masya Allah. Berarti kan seharusnya ada 500 paket. Baik yang disembelih di sini atau yang di luar. Karena tingkat kemampuan kurban itu beda dengan zakat. Jadi lebih ringan. Sebab kurban itu sepanjang dia bisa pengadaan hewan dengan nilai murah, silahkan. Saya pernah kurban dengan kambing harga 400.000. Tapi dirawat setahun. Dirawat setahun dulu. Nah, baik. Kemudian yang kedua, tentang takmir dapat jatah khusus atau panitia dapat jatah khusus. Insya Allah nanti kita bahas ini ya. Bolehkah panitia dapat jatah khusus? Karena ini cukup sensitif. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya agar lebih detail. Nah, selanjutnya. Di mas media ada seorang pemulung berkorban yang menurut nalar itu mestinya kan dia ya ini mohon penjelasannya. Itu banyak istilahnya orang yang miskin sampai pengennya dia berkorban Rp1, Rp2 itu loh, makanya saya tanyakan istilahnya syarat pembelian korban. Terima kasih. Nah,
Jadi bukan melihat pekerjaan Pak ya. Pemulung bisa jadi dia punya kemampuan. Meskipun dia suka dengan aktivitas dia sebagai pemulung. Selagi yang bersangkutan mampu, kemudian dia berkorban, berarti yang bersangkutan disyariatkan untuk berkorban. Ya, apapun pekerjaannya. Sudah? Saya dapat cerita ini ya. Ada orang kaya sekali, Pak. Punya kapal dan jumlahnya banyak di daerah Merak. Nah, orang ini untuk kegiatan ibadah itu nggak suka. Dengan kekayaan yang demikian banyak itu, dia tidak pernah umroh maupun haji. Maka harta dia yang banyak tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Nah itu contoh. Saya nggak tahu apakah dia kurban atau tidak. Orang tidak tahu prioritas dalam penggunaan harta, walaupun hartanya banyak, terkadang dipakai untuk bukan hal yang wajib. Padahal berangkat umroh atau haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Yang terakhir nih. Ustaz, misalkan kita kirim biaya korban, biaya hewan korban ke Palestina, ternyata harga hewan korban di sana lebih tinggi. Apakah boleh dialihkan menjadi sedekah korban? Terima kasih. Korban ke Palestina ternyata biayanya lebih tinggi. Apakah boleh dialihkan untuk sedekah korban? Jadi tidak dibelikan hewan, tapi dibalikan sembako gitu. Bukan daging. Oh gitu. Ya tidak sah sebagai korban. Maka beliau yang sudah berniat kemudian belum beli sampai kemudian gak jadi karena cuma dibelikan daging, berarti beliau tidak jadi korban, tidak punya amal korban. Karena korban harus ada proses penyembelihan. Cuman mungkin perlu dipastikan ya, yang mau ikut korban di Palestina, apakah betul itu bisa sampai ke mereka. Nah, karena bagian ini kan kadang kita kesulitan untuk bisa mendapatkan bukti. Nah, intinya kalau emang pasti ya silahkan, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah distribusi hewan kurban. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.